Yang baik, anak soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Semangat. Ya, kalau Bapak menyampaikan masih semangat, jawabnya masih tetap semangat sampai selesai. Baik, bisa? Bisa. Kita ulangi kembali. Apa kabar anak soleh dan solehah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Tetap semangat sampai selesai. Ya, silakan dikeluarkan bukunya, alat tulisnya. Pagi hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Siap untuk belajar? Siap. Baik, kalau siap kita awali dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, sudah siap? Kalau siap, langsung saja kita akan memulai materi pelajaran tentang kebudayaan sejarah Islam yang bertemakan tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Baik, perhatikan yang fokus ya, jangan sampai ada yang bermain-main. Kita fokus di paparan tulis. Baik, fokus ya, disiapkan alat tulisnya. Nanti akan Bapak tanyakan apa yang Bapak sampaikan dan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Ya, kita akan belajar tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Baik, dalam hal ini masyarakat Arab ya atau bangsa Quraisy sebelum kedatangan Islam disebut dengan bangsa jahiliyah. Yo, siapa yang tahu arti jahiliyah? Kebudayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah. Coba Bapak pengen tanya, siapa di sini yang tahu makna dari jahiliyah? Coba Mbak Iva. Tidak tahu. Tidak tahu atau bodoh. Ya, hebat ya. Kemudian dari Mbak Umi, apa tuh arti dari jahiliyah yang Mbak Umi ketahui? Zaman kebodohan. Zaman kebodohan sudah. Mbak Iva. Zaman tidak bertuhan. Tidak bertuhan. Ya, tidak bertuhan. Ini pasti sudah pada belajar semua ya tadi malam ya, sebelum kita belajar tentang ini. Ya, baik, semuanya adalah benar ya. Jahiliyah bisa dikatakan tidak tahu atau dalam arti kebodohan. Nah, arti dari kebodohan di sini bukan masalah tentang apa? Keilmuan. Ya, mereka pandai-pandai, pintar-pintar, cerdas-cerdas, tetapi maksud dari jahilah kebodohan di sini adalah lebih ditekankan kepada akhlaknya, akhlak bodohnya. Nah, ini bisa berkaitan tentang pendapat dari Bu Umi, Mbak Umi ya, mengenai tidak bertuhan. Nah, ini bisa dikatakan karena kenapa? Kebodohan, mereka tidak mengetahui adanya Tuhan. Mereka menyembah yang namanya berhala. Oke, hebat semua. Kita akan bahas ulas mengenai kebudayaan masyarakat Arab ya, mengenai dari akhlak, kemudian tentang keakidaan atau tauhid. Baik ya, fokus ke sini. Yang pertama ya, kebudayaan masyarakat sebelum kedatangan Islam yang mengenai akhlaknya sangat bobrok, sangat tidak manusiawi ya. Kenapa? Kita lihat. Yang pertama, kondisi kebudayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, masyarakat di sana sering melakukan yang namanya berjudi. Ya, ada yang tahu berjudi seperti apa? Taruhan. Ya, taruhan. Ya, bisa. Kemudian ada lagi. Apa itu berjudi? Taruhan, kemudian apa lagi?
Mbak Umi coba. Yang berjudi itu Mengundi nasib. nggak tahu Kak. Ya, tidak tahu ya. Berjudi bisa dikatakan dengan taruhan, mengundi nasib ya. Ya. Mencari harta dengan cara yang tidak halal. Yang pertama ini akhlaknya karena perbuatannya sering melakukan perjudian. Yang kedua yaitu menyembah berhala. Nih, yang tadi berkaitan jahiliyah bisa dikatakan tidak bertuhan. Kenapa? Banyak yang menyembah berhala, percaya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak tanya, di sini ada 4 nama berhala yang diletakkan di sisi Ka'bah. Apa saja? Yang pertama ada Lata, yang kedua ada Uzza, kemudian Hubal dan Manat. Coba diulangi Mbak Iva. Lata, Uzza, dan Manat. Ya, hebat. Ya, inilah nama berhala yang disembah oleh masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Yang ketiga yaitu mabuk-mabukan. Minum-minuman keras ya. Jadi setiap harinya melakukan mabuk-mabukan ya. Dengan tujuan apa? Untuk mencari kesenangan. Yang keempat yaitu membunuh. Naudzubillah min dzalik. Membunuh, kita lihat bayi dikubur hidup-hidup, wanita dilecehkan dan sebagainya nih. Jadi pembunuhan ketika masyarakat sebelum datang Islam sudah tidak bisa kita bayangkan ya. Kenapa? Karena sungguh sadis, sungguh sangat kejamnya masyarakat Arab untuk melakukan pembunuhan ini. Ini akhlak ya. Ini akhlak sebelum kedatangan Islam masyarakat Arab. Oke, ada 4 contohnya. Yang pertama coba disebutkan Mbak Umi. Akhlak pra-Islam itu ada berjudi, menyembah berhala, kemudian mabuk-mabukan, terus Membunuh 100. Nah, inilah dia akhlak sebelum kedatangan Islam. Setelah Islam datang yang dibawa oleh siapa? Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Setelah diutus menjadi seorang Rasul, Rasulullah menyampaikan Islam untuk membuat kondisi masyarakat Arab yang dulunya jahiliyah menjadi kehidupan yang mulia dengan adanya Islam. Ya. Apa yang diberikan Rasulullah yaitu bagaimana untuk memberantas yang pertama yaitu keyakinan ya, mereka akidah tauhid agar tidak menyembah berhala lagi. Oke, jelas sampai sini? Oke. Setelah Rasulullah menyampaikan, coba Bapak pengen tanya, Rasulullah menyampaikan dakwah di Mekah berapa tahun? Berapa tahun, ada yang tahu? 3 tahun. Ya, kurang tepat. Mbak Umi 3 tahun setengah. 3 tahun setengah, kurang tepat. Yang jelas adalah Rasulullah berdakwah di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun lamanya. Nah, Rasulullah kemudian dengan adanya Rasulullah menyampaikan Islam di kota Mekah, khususnya masyarakat bangsa Arab ya, itu sangat luar biasa perkembangannya, sehingga kondisi masyarakat Arab setelah Islam datang yang pertama berkembang yang namanya keilmuan ya. Keilmuan adanya ilmu astronomi ya, yang itu berkembang di daerah Babilonia. Kemudian perdagangan ya, berdagang masyarakat Arab semakin menjadi profesi yang utama. Yang ketiga yaitu bertani, kemudian bersyair ya. Jadi di pasar Ukas ya, di Arab itu bukan hanya tempat perdagangan saja, tetapi tempat bersyair saya. Kemudian menghormati tamu. Nah, semakin bagus akhlaknya, bagaimana ada tamu yang datang kemudian dihormati. Yang keenam yaitu menepati janjinya. Inilah kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam dan setelah Islam. Baik, sudah paham semua anak-anak? Paham. Paham, insya Allah. Nah, seperti itu Bapak akan tanya nih ya, tanya seputar materi yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Baik, siap?
Siap untuk menjawab pertanyaan? Siap. Oke, yang pertama Bapak pengen tanya untuk Mbak Umi. Ya. Mbak Umi, coba ceritakan kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Jadi Pak, sebelum adanya Islam, masyarakat Arab itu sangatlah bodoh, belum bertuhan, kemudian menyembahnya itu berhala. Masyarakatnya banyak yang berjudi. Kemudian setelah datangnya Islam, masyarakat Arab menjadi lebih mulia. Yang dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tepuk tangan. Oke, selanjutnya Bapak pengen tanya kepada Mbak Umi. Ya, coba perkembangan apa? Mohon maaf, kepada Mbak Iva, perkembangan apa saja setelah Islam datang ke bangsa Arab? Perkembangan Islam, perkembangan bangsa Arab setelah datangnya Islam, ada perkembangan dalam bidang keilmuan, juga dalam perdagangan, bertani, kemudian menghormati tamu dan belajar berbagai banyak adat dan serta mengetahui ketuhanan, yaitu dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, 100 tepuk tangan. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanyakan? Ya. Pak, tadi kan katanya jahiliyah itu kan bodoh, tapi bodohnya karena tidak bertuhan. Ya. Berarti ilmu itu sebelumnya mereka sudah punya atau belum, Pak? Atau memang dari dulu tidak memiliki ilmu dalam dalam kehidupannya? Ya, pertanyaan yang sangat baik, pertanyaan yang sangat menarik ya. Tadi kenapa jahiliyah dikatakan bodoh? Apakah mereka tidak punya ilmu? Kenapa mereka tidak bertuhan? Ya, sejatinya mereka itu adalah tahu, ya, tahu apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan seorang pamannya Rasulullah, siapa? Ada yang tahu? Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu tahu dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi ketika di akhir ayatnya Abu Thalib tetap meyakini agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Pintar-pintar. Bahkan ada seorang orang Arab itu yang mengetahui isi Al-Quran, tetapi mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap untuk menyembah yang namanya berhala. Seperti itu. Mereka paham, mengetahui, tetapi untuk masalah keyakinan mereka tetap melaksanakan ibadah nenek moyangnya, seperti menyembah berhala. Seperti itu, Mbak Iva. Cukup jelas? Cukup. Baik, ada lagi Mbak Umi. Silakan Mbak Umi, ingin tanyakan? Pak, kenapa zaman dahulu itu orangnya masyarakatnya banyak yang bunuh-bunuhan, Pak, mabuk-mabukan begitu? Baik, sangat luar biasa pertanyaan dari Mbak Umi ya. Kenapa sih dahulu itu kok banyak sih yang namanya kegiatan-kegiatan berjudi, membunuh, mabuk-mabukan ya. Nah, inilah perlu yang namanya peradaban ya. Kenapa? Mereka dulu tidak ada aturan dan juga tidak ada hukuman ya. Ketika orang-orang masyarakat Islam melakukan seperti ini, tidak ada hukuman dalam adat istiadat mereka, tidak ada aturan. Maka Rasulullah diutus ke muka bumi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan juga misi Rasulullah adalah untuk menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin, kasih sayang dan rahmat. Islam adalah penuh dengan aturan, penuh yang namanya tentang adab dalam kehidupan sehari dan bagaimana menjadikan kepribadian seorang yang lebih baik. Seperti itu jawaban dari Bapak. Ya, sudah cukup jelas Mbak Umi? Alhamdulillah. Baik, ya. Bapak akan tidak menyampaikan kesimpulan, tetapi yang menyampaikan kesimpulan adalah dari anak-anak. Ya, coba yang pertama, siapa dulu yang berani?
Ayo, tadi sudah Mbak Iva. Sekarang Mbak Umi. Ayo. Kesimpulan pelajaran hari ini, sebelum datangnya kedatangan Islam itu, bangsa Arab masih belum memiliki aturan seperti berjudi, berhala, mabuk-mabukan. Kemudian setelah datangnya agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, lebih menjadi mulia dengan adanya ilmu, berdagang, menghormati, dan hal-hal yang buruk sudah ditinggalkannya. Ya, hebat, 100 tepuk tangan. Ya, baik. Kemudian kita dengarkan kesimpulan dari Mbak Iva. Jadi Islam hadir di tanah Arab adalah memberikan sebuah peradaban baru yang memberikan kemajuan untuk bangsa Arab dan juga seluruh alam, Pak. Ya, kemudian ada lagi? Dan merubah tatanan ataupun perilaku dari manusia itu sendiri untuk menjadi manusia yang sesungguhnya. Iya, hebat sekali. Tepuk tangan. Ya. Baik, anak soleh soleha, cukup sekian untuk pembelajaran sejarah kebudayaan Islam pada pagi hari ini, ya. Jadi kita tadi membahas tentang kebudayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, ya. Dengan demikian mudah-mudahan bisa dipahami, ya, dan kemudian bisa untuk kita mengambil hikmah dari pelajaran kebudayaan Arab sebelum kedatangan Islam. Baik, kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ya, kita akhiri dengan sama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak soleh solehah, tetap semangat belajar, tetap semangat untuk mengerjakan tugas, dan tetap semangat. Oke, demikian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.